Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kita diminta untuk berpegang teguh akan wasiat yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud ini. Karena suatu hari Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Iqtadu bil ladaini min ba'di min ashabi." Teladanilah dua orang sahabatku sepeninggalku, Abi Bakar wa Umar, Abu Bakar dan Umar. Wahtadu bihadi Ammar, ambillah petunjuk daripada Ammar bin Yasir. Wa tamassaku bi ahdi bin Mas'ud, dan berpegang teguhlah kepada wasiat Abdullah bin Mas'ud. Menjelang wafat Abdullah bin Mas'ud pada tahun 32 Hijriah di kota Madinah, sahabat Abdullah bin Mas'ud ini sakit. Saat itulah beberapa orang sahabat melihat beliau menangis. Kemudian ditanya, "Apa yang membuat engkau menangis, wahai sahabatku?" Para sahabat bertanya dengan penuh keheranan kepada beliau. Kemudian beliau menjawab, "Aku menangis karena rasa khawatir jika kematian mendatangiku. Saat itu amal-amalku sedang dalam situasi futur, situasi yang melemah. Padahal aku sangat menghendaki bila kematian datang kepadaku. Saat itu aku penuh kesungguhan dalam beramal kebaikan." Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu punya kekhawatiran seperti itu, karena kendornya semangat dalam beramal, sementara kematian terus membayangi, rasa-rasanya sesungguhnya kitalah sesungguhnya yang harus merasa itu. Jika Abdullah bin Mas'ud merasa takut akan kematian menghampiri, sementara beliau dalam kondisi amal yang lemah, tentu kita lebih layak untuk lebih takut itu. Inilah tugas terberat yang harus kita lakukan. Wabil khusus adalah di penghujung bulan Ramadan ini, bagaimana kita selalu menjaga amal kita ini jangan sampai kendor. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Maka tetaplah istiqamah menuju kepadanya dan beristighfarlah. Nasihat Abdullah bin Mas'ud ini perlu kita perhatikan. Dari Abdurrahman bin Hujairah, dari ayahnya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pada suatu hari ia memberikan nasihat dalam sebuah majlis. Kata beliau, "Innakum fi mamarril laili wan nahar." Sesungguhnya kalian ini sekarang berada dalam umur yang berkurang. Ya, innakum fi mamarril laili wan nahar. Kalian ini sekarang berada di waktu yang mana kalian akan lewati siang dan malam. Fi ajalin manqusa, ajal kalian berkurang. Wa amalin mahfudhah, dan amal kalian terjaga, tercatat dengan rapi. Wal mautu ya'ti baghtatan, dan kematian bisa datang kapanpun. Paman yazra' khairan yushiku an yahsuda baghtatan. Barang siapa yang menanam kebaikan, niscaya akan memetik kebahagiaan. Wa man yazra' syarran, siapa yang menanam keburukan, yushiku ayyah sudah nadama, maka khawatir dia justru akan memetik penyesalan. Walikulli zari'in mislu ma zara'a, dan setiap orang yang menanam akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia tanam. Begitulah nasihat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kaitan dengan berkurangnya umur, kaitan dengan kematian yang bisa datang tiba-tiba, kaitan dengan amal yang tercatat dengan rapi. Maka tinggal pilihan buat kita semuanya. Apakah kita akan termasuk orang-orang melakukan kebaikan, atau kita justru termasuk orang-orang yang melakukan keburukan. Maka bagi kita tidak boleh menyerah untuk selalu menjadi pribadi-pribadi yang baik. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, "Fastabiqul khairat," maka hendaklah kalian berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, untuk meraih derajat yang mulia. Para sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan. Ibnu Rajab Al-Hambali mengungkapkan, para sahabat memahami bahwa mereka harus saling berlomba dalam kebaikan, berlomba dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha menjadi terdepan untuk meraih derajat yang mulia itu. Jika di antara mereka ada yang mendahului di dalam beramal, mereka pun bersedih karena telah kalah dalam bab ini. Kisahnya adalah ketika orang-orang kaya dan orang-orang miskin, bagaimana mereka berlomba-lomba sampai datang kepada Nabi orang-orang miskin, "Ya Rasulullah, betapa enaknya orang-orang kaya. Dia mendapatkan kebaikan yang banyak, sedangkan kami tidak. Kami sholat, mereka sholat. Kami saum, mereka saum. Tapi ketika mereka berinfak, ketika mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah." Maka ketika itu kata Rasul, "Moga saya ajarkan kepada kalian amal kebaikan." Maka akhirnya diajarkanlah amal kebaikan tersebut, dan ternyata mereka senang dengan amal tersebut.
Beberapa lama kemudian ternyata orang-orang kaya tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang miskin. Akhirnya apa? Mereka mengadu kembali kepada Rasul. Dan intinya di sini adalah bagaimana mereka berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan ini. Maka dalam amal soleh inilah semestinya kita berusaha untuk tidak kendor. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itulah hendaklah orang berlomba-lomba. Bagaimana dengan kita hari ini? Ketika melihat saudara-saudara kita berusaha tidak kendor dalam sholat berjamaah di masjid, tak kalah mengetahui tetangga-tetangga saling membantu satu dengan yang lain. Ketika tetangga berlomba-lomba untuk bisa sholat di shaf pertama, ketika mereka berlomba-lomba untuk bisa membaca Al-Quran, sementara orang lain berusaha untuk menjaga amalnya supaya tidak kendor, bagaimana dengan diri kita? Maka wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka untuk yang demikian semestinya orang berlomba-lomba. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar kita selalu amal kita tidak kendor, kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah dengan kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditetapkan dalam hidayah. Berdoalah agar kita tidak kendor dalam beramal kita. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya dalam melaksanakan amal-amal kebaikan ini. Allah mengajarkan doa di dalam Al-Qur'an. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kenapa kita berdoa? Karena doa adalah tali yang menghubungkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan senjata silahul mukmin, ia merupakan senjata buat orang-orang yang beriman. Doa menjadi wujud kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu berada dalam ridho dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping doa tadi adalah merupakan senjata, doa juga merupakan kepasrahan kepada Allah. Ternyata doa juga adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam melakukan ibadah dan semua aktivitas kebaikan. Jangan pernah berpikir kita menjadi soleh karena usaha kita sendiri. Tentu kita menjadi soleh adalah tentu karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hal yang bisa kita lakukan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan kita ajak dalam beramal. Amal yang dijaga, amal yang kontinu, meskipun sedikit, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal yang banyak hanya sekali dilakukan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang sedikit. Tapi amal sedikit itu dilakukan dengan ajak, dengan istiqamah, dengan kontinu. Amalan yang istiqamah, amalan yang ajak, amalan yang kontinu, walaupun dilaksanakan dengan sedikit, akan menjaga seseorang agar tidak terserang penyakit futur atau kejenuhan dalam beribadah. Betapa banyak orang yang di awal hijrah semangat beribadah, tetapi di penghujungnya tumbang dan kembali kepada kondisi kejahilian. Betapa banyak orang di awal Ramadan semangat untuk beribadah, tapi di penghujung Ramadan mereka pun kelelahan dan akhirnya lemah dan akhirnya jauh daripada melaksanakan berbagai macam aktivitas kebaikan. Semua ibadah ingin dilakukan tanpa memperhitungkan fisik dan lingkungan sekitar. Sebagian orang karena nikmatnya beribadah membuat meninggalkan pekerjaan dan menghabiskan waktu untuk beribadah di masjid. Ini adalah kesalahan. Karena ibadah tidak boleh berlebihan, dan karena ibadah seharusnya tidak membuat orang meninggalkan kewajiban sosialnya. Maka solusi untuk hal ini adalah continue dalam beramal, walaupun dengan amal yang sedikit. Dalam hal ini, continue dalam beramal ini lebih Allah cintai daripada kita beramal banyak tetapi dia tidak melakukannya lagi. Makanya hendaklah kita jaga amal ibadah kita ini, kita dengan selalu continue dalam ibadah ini. Maka betul apa yang pernah disampaikan oleh Abdullah. Ya Abdullah bin Amr bin As pernah mengatakan, ya Abdullah, la takun misla fulan, jangan kamu seperti si fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Maka sebelumnya dia biasa melaksanakan qiyamul lail, kemudian dia tinggalkan. Maka kata Abdullah bin Amr bin As, setelah saya mendengar ucapan itu, saya tidak pernah lagi meninggalkan yang namanya qiyamul lail itu. Yang ketiga, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita selalu berkumpul dengan orang-orang soleh. Cara lain adalah supaya kita tidak kendor dalam beribadah dengan berkumpul dengan orang-orang yang semangat ibadah, berkumpul dengan orang-orang soleh. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sering-seringlah kita bersama tetangga yang bersemangat untuk melakukan kebaikan. Jangan bosan berkumpul dengan teman-teman soleh yang mana mereka selalu menjaga amal-amal kebaikan. Kata Allah di dalam Al-Quran, wasbir nafsaka, hendaklah kamu bersabar, ma'alladina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang menyuruh kepada Tuhannya, bil ghadati wal asyi yuriduna wajha, karena dia mengharapkan
pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah baik itu di pagi hari atau sore hari karena dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kebersamaan dengan para salafus saleh, kebersamaan dengan orang-orang soleh akan menjaga iman dan istiqamah kita. Kata Rasul, ar-rajulu ala dini khalili. Seorang itu akan mencocoki kebiasaan kawan karibnya. Falyanzur ahadukum man yukhaliluhu. Maka hendaklah dia melihat siapa yang menjadi teman karibnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, dan semoga kita semuanya dapat merenungi dan menjaga agar kita tidak kendor dalam beramal. Wabil khusus adalah di penghujung bulan Ramadan ini kita lebih semangat beramal. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.